Susan udah receh banget. Tapi Iya, ngomong-ngomong, yap. ini bukan sesuatu hal yang receh, karena banyak orang yang menganggap bermain game adalah sesuatu hal yang receh. Tapi sebenarnya bermain game di sisi lain, selain juga ini merupakan bentuk kecanduan kalau terlalu banyak, juga sebenarnya menghasilkan kekayaan yang luar biasa kalau misalnya udah ikut kompetisi e-sport. Wow. Tapi kita pengen fokus dulu nih, Benar ke masalah sekali. bahaya kecanduan game. Kamu suka main game online? Aku nggak pernah sih. Nggak pernah. Gitu. Aku dulu Takut waktu kecanduan SMP. soalnya, Waktu iya. SMP selalu Oh. pulang sekolah pasti main sampai 3-4 jam. Nah tapi kecanduan itu bisa kalau misalnya satu hari bisa main 12 bahkan sampai dengan 14 jam per hari gitu. Nah efeknya apa aja sih sebenarnya? Dan efek itu bahaya ya sebenarnya ya, karena kalau kecanduan main game itu katanya bisa merusak tulang belakang, jari-jari juga jadi kaku-kaku, katanya bisa kena penyakit saraf loh. Ya nggak sih? Kayak kemarin, kayak Ya. tadi yang ada di kasus di Subang di mana Ya, betul. satu anak meninggal karena gangguan syaraf Ya. akibat kecanduan main game. Ya. Apa saja sih sebenarnya gangguan ataupun akibat dari kecanduan main game? Kita lihat tayangan berikut ini. Inliners, siapa sih yang sekarang bisa hidup jauh-jauh dari gadget? Kayaknya semua orang jadi sangat tergantung ya dengan gadget, baik untuk bekerja, belajar, bahkan untuk beribadah secara online. Tapi, ada juga nih yang malah kecanduan game sebagai kawan membunuh waktu ketika harus tinggal di rumah aja. Nah, kalau game online yang jadi pilihan, ekstra hati-hati ya inliners, terutama untuk anak-anak. Kecanduan games bagi anak-anak banyak bahayanya, jadi harus dibatasi nih main gamenya. Kalah deh. Waktunya juga udah habis nih. Jadi ya emang kadang-kadang kita bosen ya inliners. Jadi pengen ngisi waktu kosong sama main games. Tapi nggak boleh kelamaan juga inliners. Kalau kita main game yang kelamaan tuh bisa bahaya. Apalagi kalau udah sampai kecanduan. Bahaya banget tuh. Kan ada blue light yang tidak baik untuk kesehatan mata. Sementara anak-anak itu dan remaja kan sedang ada perkembangan pertumbuhan mengenai organ matanya. Hal yang lain adalah misalnya dengan tulang belakang, otot, ya, ada kelainan-kelainan tertentu yang bisa mempengaruhi itu. Kalau misalnya dia duduknya tidak dalam posisi yang sehat, kemudian yang lain misalnya jari jemari gitu ya, karena dia ada beberapa yang seperti rheumatoid ya, artritis itu juga bisa. Wah, ternyata bahaya banget ya. Bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa akibat kecanduan game online loh. Paparan radiasi gadget mengganggu syaraf hingga bisa membuat kelumpuhan. Ini kan terkait dengan misalnya emosi ya di otak, ada yang terkait dengan psikomotor ya, pergerakan, ada yang terkait dengan kognitif, intelektualitas. Hal-hal yang semuanya itu di otak terpengaruh dengan adiksi internet ini. Nah loh, bahaya banget dong ya inliners. Otak kita bisa terancam juga nih inliners. Makanya, kecanduan game gak cuma membahayakan fisik, tapi juga mental inliners. Gejalanya nih, kehilangan fokus saat mengerjakan sesuatu, produktivitas turun, emosi tidak stabil, bahkan bisa mengancam relasi karena orang yang sudah tergila-gila game cenderung bersikap antisosial. Waduh. Nah, sekarang PR kita adalah mengenali ciri-ciri kecanduan game nih inliners. Misalnya, gak bisa pisah dari games, hingga hilang minat melakukan aktivitas lain selain ngegame. Kalau gejala itu sudah terlihat, segera kontrol diri ya, dan alihkan kesibukan dengan cara yang lebih sehat. Nah, gimana tuh caranya? Buatlah jam bermain game yang ketat. Bersosialisasilah dengan keluarga ataupun teman-teman. Mulai sibukkan diri kalian dengan berbagai aktivitas, bisa di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Yang terakhir, mulailah untuk mengasah kemampuan kalian atau melakukan hobi kalian. Nah, kan banyak alternatifnya ya. Jadi nggak ada alasan lagi ya menghabiskan seluruh waktu kita dengan hanya bermain game seharian.